Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Patricia Andreas di program terbaru Sinpo TV yang akan membahas beragam inspirasi dan juga motivasi untuk kita semuanya bersama para narasumber yang kompeten dan handal. Inilah Inspiracast, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali topik-topik yang menarik pastinya. Dan hari ini kita akan membahas tentang nilai kepercayaan diri, di mana di studio sudah hadir seorang public speaking coach, corporate trainer, dan juga motivator. Inilah dia Coach Randy Tunggeleng. Hai Coach. Hai Patricia. Apa kabar Coach? Sehat ya? Sehat banget, luar biasa. Luar Terima biasa, kasih. sehat ya Coach. Yes. Ya, kesibukannya apa nih Coach? Wah, kalau saya kesehariannya masih sama Patricia, jadi ngisi kegiatan training di corporate ya, menjalankan juga public training saya namanya Public Speaking MTC yang baru selesai menjalankan angkatan ke-103 dan meluluskan alumni ke-890-an gitu ya. Luar biasa. Nah ya, selain itu yang ngisi motivasi ke berbagai company, sekolah ya, kampus, ya itu sih saat ini kita jalanin Patricia. Luar biasa ya, sibuk ya Coach Randy ya. Syukurlah begitu ya, masih ada kesibukan. Oke Coach, hari ini seperti yang sudah tadi saya katakan Coach, kita akan Yes. membahas tentang nilai kepercayaan diri. Benar sekali. Nah, yang menarik bagi saya ini kenapa kepercayaan diri itu ada nilainya Coach? Maksudnya kita dinilai gitu kayak sekolah gitu Coach. Gimana Coach? Oke Patricia ya, jadi sebenarnya begini, kalau kita bicara kepercayaan diri itu mungkin orang selama ini hanya tahu bahwa ada kepercayaan diri dan ada krisis kepercayaan diri atau kurang percaya diri, kurang pede. Tapi kalau kita ingin melihat lebih jauh, jadi kepercayaan diri ini sebenarnya memang kebutuhan, bukan sesuatu yang boleh ditoleransi. Oh nggak apa-apa orang nggak punya gitu ya. Nah kenapa ini penting? Karena sebenarnya orang sukses dan orang semua pasti kan ingin sukses, itu dibutuhkan kepercayaan diri. Dan orang yang sering lupa itu adalah banyak orang dia lebih sedih, lebih merasa galau, dia lebih merasa terpuruk kalau kehilangan kepercayaan orang lain atau kurang dipercaya oleh orang lain. Tapi dia biasa aja dan bahkan enjoy aja kalau dia tidak punya kepercayaan diri. Nah, padahal sebenarnya dalam kehidupan kita itu lebih penting kepercayaan diri daripada kepercayaan orang. Jadi lebih penting kepercayaan diri ya. Betul. Nah, itulah kenapa saya bilang ada kata nilai. Jadi begini, kepercayaan orang itu tidak akan memberikan dampak apapun pada kehidupan kita atau individu itu tanpa kepercayaan diri. Dan contoh nih ya, seandainya 1000 orang nih bilang sama Patricia pasti bisa jadi seorang presiden seandainya. Ya. Tapi dalam diri Patricia bilang, nggak mungkin lah gue jadi presiden. Tentu bisa jadi nggak, kemungkinan besar nggak terjadi karena maju nyalon aja mungkin nggak akan ditempuh gitu ya. Tapi kalau seandainya dibalik gitu, kalau 1000 orang remehin seseorang bilang, oh lu nggak mungkin lah jadi orang sukses, oh kamu itu nggak mungkin jadi orang hebat. Tapi dalam diri dia bilang, aku akan buktiin, aku bisa jadi orang sukses, aku bisa jadi orang hebat gitu. Ada kemungkinan jadi nggak? Ada. Nah ada kemungkinan. Nah itulah kenapa lebih penting sebenarnya diawali oleh kepercayaan diri dulu, baru kepercayaan orang. Nah disinilah unsur nilainya. Jadi biar kita gampang memahami, Patricia, itu ibarat kepercayaan orang itu sebenarnya kayak angka 0. Oke. Kepercayaan diri itu angka 1 biar Jadi gampang. seperti nilai ya, 0 dan 1. Angka ya, nilai Ya. 1 dan nilai 0 gitu ya. Nah maksudnya gimana? Jadi kalaupun kita punya 9 angka 0, artinya ada 9 orang percaya sama kita nih, kepercayaan orang bahwa kita bisa A, kita bisa B, kita bisa sukses. Tapi kita sendiri tidak ada angka 1-nya, tidak ada kepercayaan diri bahwa kita mampu meraih itu. 9 angka 0 itu kan tidak ada nilainya sama sekali. Betul. Walaupun dideretin 9. Betul. Kapan 9 angka 0 ini punya nilai? Ketika ada angka 1 di depannya. Jadi ketika seseorang sudah punya kepercayaan diri, ditambah oleh sederet kepercayaan orang lain, barulah itu akan berguna gitu lah. Jadi jangan dulu kita fokus pada kepercayaan orang kalau memang kita aja belum punya kepercayaan diri. Tapi kalaupun seandainya kita sudah punya kepercayaan diri, orang belum ada yang percaya sama kita, kita tidak punya satupun angka 0, tapi kita tetap punya angka 1. Nilai kita tetap 1 ya. Jadi ini orang yang harus dipahami bahwa kepercayaan orang itu ibarat angka 0, kepercayaan diri itu angka 1. Kalau kepercayaan orang aja yang banyak tanpa ada kepercayaan diri, maka sebenarnya dia tetap akan bernilai 0. Tapi ketika kepercayaan orang yang banyak ditambah dengan kepercayaan diri, maka dia akan bisa menjadi nilai 1 juta, 1 miliar, 1 triliun dan seterusnya. Karena ada angka 1 di depannya. Yes. Betul. Tapi kalaupun tidak ada angka 0, yang paling penting ini, kalaupun tidak ada kepercayaan orang pada Anda,
tapi Anda punya kepercayaan diri, maka Anda tetap punya nilai. Anda Betul. tidak kosong. Yaitu nilainya berapa? Satu. 1. Ya, ini yang paling penting. Jadi sebelum Anda fokus bagaimana mendapatkan kepercayaan orang lain, fokuslah dulu bagaimana Anda bisa memiliki kepercayaan diri yang kokoh, kepercayaan diri yang besar, ya, kepercayaan diri yang kuat. Sehingga kalaupun tidak ada orang yang mendukung Anda, tidak ada orang yang yakin dengan Anda, tidak ada orang yang percaya sama Anda, kepercayaan diri Anda tetap memberi Anda sebuah nilai. Kepercayaan diri Anda tetap memberi Anda sebuah value. Kepercayaan diri Anda tetap memberi Anda sebuah harga di mata orang lain. Ya, syukur-syukur ketika nanti kepercayaan orang tiba, Anda sudah akan langsung berlipat-lipat nilainya karena kepercayaan diri sudah ada pada awalnya. Begitu, Patricia. Jadi harus menumbuhkan rasa kepercayaan diri dengan nilai-nilai seperti tadi ya Coach ya, di Ya. angka 1 dan angka 0 tadi ya. Disadari. Jadi maksudnya kenapa kita perlu memiliki kepercayaan diri? Karena kita tahu bahwa kita sedang mempertahankan angka satunya kita. Jadi kalaupun kepercayaan orang itu hilang atau tidak ada, kita tidak ternilai. Kita sampai tidak menjadi tidak bernilai gitu lah maksudnya. Kita tetap punya nilai gitu loh. Karena angka 1 itu lahir dari dalam. Oke. Luar itu cuma memberi support angka 0 di belakangnya gitu. Oke. Jadi Seperti itu. kalau saya bisa tarik ada angka seperti tadi 1 dan 0 atau 001 tetap awalnya 0 ya. Ya, Oke. 1 di depannya ya, jangan dibalik. Iya. Tetap 1. Oke. Jadi bagaimana Coach untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri itu sendiri Coach? Kalau kita bicara orang yang krisis kepercayaan diri dan dia sedang berjuang untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya gitu ya. Sebenarnya tidak sulit. Cara yang paling mudah itu adalah kita perlu mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi setiap orang itu pasti memiliki hal yang unik, hal yang spesial, kelebihan dan hal menarik dalam dirinya gitu ya. Dan ketika kita mau mengakui dan mengenali potensi, kemampuan dan kelebihan diri kita sendiri, maka disitulah akan timbul kepercayaan diri dalam diri kita. Ya, sebagai contoh, kita jangan terus melihat sisi kelemahan. Aduh, ini orang jago main bola basket, tapi saya nggak bisa main bola basket. Maka kita akan selamanya merasa minder atau tidak punya percaya diri. Tapi kita harus berbalik pola pikir kita gitu, bahwa dia memang jago basket, saya nggak bisa basket, tapi saya bisa masak, dia belum tentu bisa masak. Dia jago basket, saya nggak bisa basket, tapi saya bisa main gitar, dia belum tentu bisa main gitar. Ketika kita mau menempatkan diri kita yang punya kelebihan juga, yang mungkin orang lain nggak mampu lakukan kelebihan kita, walaupun kita punya hal yang tidak mampu kita lakukan untuk kelebihan orang lain, ya itu wajar gitu loh. Jadi tidak ada orang yang bisa melakukan semua hal kan. Ibarat kita jangan menilai diri, contoh kalau kita adalah seekor burung, kita jangan menilai diri kita dari kemampuan berenang dengan melihat ikan yang jago gitu, atau dengan kemampuan berlari dari seekor singa atau seekor cheetah gitu ya. Tapi marilah kita ukur diri kemampuan ini karena dari kemampuan terbang, karena kita dari seekor burung. Begitu juga dengan sisi ikan kan, dia tidak harus mengukur dirinya dari kemampuan terbang, tapi kemampuan dia adalah kehebatan dia, kemampuan berenang yang tidak bisa semua hewan lakukan. Seperti hewan darat maupun hewan udara tidak bisa melakukan berenang gitu. Nah, ketika kita mau melihat dulu potensi dan kemampuan kita masing-masing, barulah kita bisa lebih mudah untuk menimbulkan kepercayaan diri, menumbuhkan kepercayaan diri dalam diri kita. Karena kita sudah tahu bahwa kita punya kelebihan yang seharusnya tidak semua orang mampu lakukan. Karena setiap kemampuan itu tidak semua orang mampu lakukan. Contoh, orang yang jago berenang, tidak semua orang jago berenang. Orang yang jago seandainya teknologi, tidak semua orang jago teknologi. Orang yang jago public speaking, tidak semua orang jago public speaking. Jadi tenang, kemampuan yang Anda miliki itu tidak dimiliki oleh semua orang. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Coach ya. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan ini Coach, kita harus rehat sejenak ya. Baik. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Nah, Coach Randy, luar biasa ya. Di segmen tadi kita sudah membahas tentang nilai kepercayaan diri, dan saya baru tahu ya, ternyata ada nilainya seperti Coach sampaikan tadi, bahwa ada angka 1 dan angka 0 ya. Lebih mudah dipahami ya jadinya Iya, ya. betul banget. Jadi lebih paham, oh ternyata percaya diri itu penting dan ada nilainya seperti itu ya. Ya, Coach. jadi bayangin kalau kita punya kepercayaan diri dan semakin banyak orang percaya sama kita, itu nilainya semakin bertambah. Jadi kepercayaan diri itu jangan hilang. Itu penting banget. Jadi kita pertama misalnya 2 orang percaya sama kita, berarti nilai kita 100. 3 orang jadi 1000 langsung. 10 orang jadi 10.000 gitu, 1 juta, 10 juta sampai bahkan bisa miliaran kan. Karena kepercayaan diri kita yang kita terus jaga, rawat dan kembangkan, itu akan menimbulkan banyak impact kepercayaan orang dan membuat kita menjadi lebih berharga gitu di bidang kita ya, di karir kita atau di spesialisnya kita. Pemain basket yang percaya diri, musisi yang percaya diri, pemain seandainya sinetron, pemain film percaya diri, mereka akan terus berkibar di bidangnya dan akan semakin mendapatkan banyak kepercayaan publik daripada orang
tahu dia bahwa dia aja nggak pede gitu, gimana bisa dapat kepercayaan lagi gitu, akan hilang total, maka nilainya loss, tadi saya katakan kosong jadinya, akhirnya percuma pada kepercayaan orang yang banyak, tapi karena kepercayaan diri akhirnya hilang juga kesempatan itu gitu. Jadi Gugur. kepercayaan diri itu harus ditumbuhkan sejak dini dong coach ya, dari sekolah. Yes, betul banget, itu banget. Jadi ini butuh kepekaan orang tua Ya. dan guru sebenarnya. Tapi kalau di sebelum guru itu sebenarnya kepekaan orang tua, karena anak itu sebenarnya nggak tahu bahwa dia nggak punya kepercayaan diri. Oke. Yang tahu itu adalah orang sekitar yang melihat dia, kok ini anak selalu menghindar ya, selalu nggak pede ya kalau ketemu orang lain gitu. Nah orang tua tuh harus cepat. Makanya di bidang saya terutama, saya kan banyak di bidang public speaking training ya, itu banyak membantu anak-anak yang sebenarnya dia nggak pede, bukan hanya di bidang public speaking, Patricia, dia bisa nggak pede di semua aspek tadi. Ya. Tapi dengan dia ikut satu kursus kepercayaan diri, ikut kursus public speaking, itu kan di situ kita ada materi tentang kepercayaan diri ya, Ya. mengubah mindset. Yang tadi saya jelasin sekilas di sini juga, itu banyak membantu anak-anak akhirnya sejak mereka usia dini bisa sudah pede, dan sekarang mereka karirnya nggak hanya di public speaking. Dengan ikut pelatihan public speaking, itu sekarang jadi musisi yang percaya diri, ada yang dancer, ada yang ballet ya, ada yang pelukis yang dulu hasil karyanya selalu ditutupin, sekarang dia berani tunjukkan ke sosial media dia, ini loh hasil lukisanku, ini loh hasil ini. Ya itu karena mereka sudah yakin bahwa apa yang dia buat tidak semua orang bisa menghasilkan yang sama ya. Banyak pelukis tapi belum tentu hasil lukisan yang sama gitu. Jadi tenang aja, kamu tetap akan punya penggemarmu, kamu tetap akan punya orang yang senang dengan karyamu di bidang apa kamu berkarya gitu ya. Pemain bola, kita kalau contoh gampang, orang kan cuma tahu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, tapi tetap aja ada fansnya Neymar gitu, tetap aja ada fansnya Mbappe seandainya, dan mereka tetap harus pede dengan kemampuannya walaupun nggak bisa sampai di level Ronaldo ataupun Messi itu. Ya, itu jadi cara mudah-mudahan untuk ambil contoh ya, Patricia. Jadi kalau yang menarik bagi saya coach, kalau misalnya nih ada orang yang bilang seperti ini coach, Yes. kan saya introvert coach, Ah. jadi ya udah kan nggak apa-apa lah coach, nggak terlalu percaya diri, sosok yang introvert, apakah boleh seperti itu coach? Oh kalau extrovert ya wajar lah, dia kan extrovert gitu kan, gimana coach? Sebenarnya nggak berhubungan langsung sih ya introvert dengan boleh tidak percaya diri. Sebenarnya semua karakter itu harusnya perlu kepercayaan diri gitu. Oke. Introvert itu kan hanya orang yang senang, secara sederhana ya, sebenarnya bukan definisi benernya juga. Secara sederhana itu kita kenalnya introvert itu senangnya bekerja lebih sedikit dengan interaksi gitu ya, dengan extrovert itu lebih banyak. Tapi apakah orang yang kerja dengan sedikit interaksi bahkan di ruang private dia tidak membutuhkan percayaan diri? Butuh. Seandainya seorang ahli IT ya yang bekerja dari rumah, seandainya dia sebagai programmer, bagaimana cara dia bisa menjual programnya, kemampuannya kepada perusahaan untuk percaya pada jasanya kalau dia aja nggak pede untuk membuat program baru. Betul. Dia nggak yakin dia bisa mengalahkan hacker, dia nggak yakin dia bisa. Iya, dia tidak akan. Tapi di balik itu dia tetap harus punya, gue yakin bahwa dengan ilmu gue, skill gue, pengalaman gue bisa buat untuk naklukin hacker ini, gue bisa buat program terbaru untuk begini dan seterusnya. Padahal dia introvert. Jadi itu diperlukan oleh semua profesi sebenarnya untuk kesuksesan karir ya. Semuanya, bahkan orang yang mau menikah pun sesederhana itu, saya katakan dia butuh percaya diri bahwa dia bisa untuk menjadi seorang nanti mama, ibu yang baik, dia bisa menjadi seorang ayah, dia bisa menjadi seorang suami atau istri yang baik. Sebelum dia melangkah, pasti dia akan pede dulu. Yang nggak pede pasti memilih untuk menunda pertinggahan. Aduh, aku belum siap. Gak siap itu sama dengan belum percaya diri. Oke, Gitu, jadi dengan peran barunya. percaya diri ini sangat luas sekali ya. Tidak hanya kayak tampil di depan umum. Oh iya betul. Bahkan orang di balik layar pun Ya. butuh seperti Ini itu daily-nya ya, kita, daily daily-nya ya. kita. Makanya saya senang banget ketika sekarang mulai banyak orang sadar belajar public speaking, walaupun di situ kan kita nggak ada khusus kepercayaan diri. Ya. Jadi salah satu kursus yang paling banyak memuat konten percaya diri adalah kursus public speaking. Oke. Ya. Jadi ketika saya di sana, saya senang banget bisa bantu anak dan bantu orang, dan hari ini sudah banyak hasilnya. Saya senang sih. Ya. Oke. Kalau misalnya gini coach, Hmm. misalnya saya sudah percaya diri nih, wah saya bisa begini, bisa begitu ya. Yes. Apakah termasuk menjadi suatu kesombongan bagi kita coach? Wah ini kelihatannya sombong, atau apa sih bedanya, beda tipis apa gimana coach antara sombong dan juga percaya diri coach? Gimana coach? Jadi kesannya kayak mirip ya. Jadi Iya. banyak banget makanya orang itu nggak berani percaya diri karena takut dikira sombong Nah gitu. itu. Padahal sebenarnya beda sih. Jadi sebenarnya orang harus bisa mengenali kelebihannya sendiri, bukan untuk sombong. Oke. Tapi itu untuk menimbulkan tadi kepercayaan diri. Nah, sekarang di mana bedanya gitu? Bedanya adalah ketika sombong, ya, sombong itu adalah kita mempublikasikan kelebihan kita untuk menjatuhkan orang lain gitu ya. Seandainya gue nih yang paling hebat di kelompok ini tuh nggak ada setara sama gue, gitu loh. Lu pada itu harus nurut sama gue karena gue tuh kaptennya, karena gue tuh yang paling senior, karena gue tuh, nah itu sombong. Tapi kepercayaan diri itu adalah kita tahu bahwa ini semua orang punya kemampuan, punya kelebihan, mereka masing-masing punya kualitas, tapi aku juga nggak kalah kok dengan mereka. Dan itu di dalam sifatnya, bukan diomongin keluar. Lu tau nggak, gue juga nggak kalah sama lo, itu sombong. Tapi ketika dalam hari aku
sudah dipercaya oleh pelatihku, aku sudah dipercaya oleh ini sekolahku untuk jadi peserta lomba, aku berarti juga memang bisa. Gitu Berarti lah. ditumbuhkan di dalam Di dalam. diri. Bukan untuk niat sombong, tapi Ya. untuk kita bisa perform dengan maksimal gitu. Oke. Dan bukan untuk dipakai menghajar orang lain. Terus POV-nya berbeda. Kepercayaan diri itu adalah POV-nya selalu melihat diri sendiri aja cukup. Tapi kalau kesombongan dia selalu melihat orang lain. Ya, ini orang ada di mana, perlu saya harus ada di sisi mana supaya dia selalu kalah dari saya gitu. Karena dia selalu pengen menang. Itu sombong. Tapi kalau percaya diri dia cuma lihat fokus dirinya. Aku punya kelebihan di mana ya yang perlu aku pegang supaya aku nggak terus-terusan minder. Karena kalau lihat kurangnya diri terus kan minder. Sebenarnya dia nggak, padahal dia nggak tahu lihat orang lain sebenarnya gitu. Nah itu di situ. Jadi memang tipis banget bedanya. Tapi kita perlu menumbuhkan kepercayaan diri, tapi jangan sampai sombong gitu. Tapi gimana coach untuk mempertahankan rasa percaya dirinya itu coach? Terkadang mungkin kita sudah tahu nih, Yes. wah ini kayaknya seminggu pertama percaya diri nih, sudah mulai nih, ternyata setelah percaya diri, oh mulai ada yang ngejudge, ini sepertinya gini. Terkadang kan ada naik turunnya coach. Nah gimana cara untuk mempertahankan itu coach? Gitu. Agar tidak apa sombong. Agar tidak, maksudnya agar tidak percaya dirinya tuh nggak turun lagi gitu loh, jadi tetap stabil. Maksudnya Ya, oke. nikmati hasilnya gitu loh. Coba bayangkan kalau saat dia tidak percaya diri dan saat percaya diri, dia akan mendapatkan hasil yang berbeda ya. Contohnya dengan dia percaya diri, dia ketika baca puisi, dia ketika dance, dia dengan percaya diri itu lebih besar kemungkinan mendapatkan nilai yang positif, sambutan positif, tepuk tangan yang meriah. Dengan dia hanya selalu merasa minder ya, menunduk, mengumpet gitu, orang tidak ada yang memberi dia apresiasi gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya ya coach ya, harus terus. disadari ya Yes, kalau betul dengan percaya sekali. diri itu kita banyak banget manfaatnya. Oke coach, sebelum kita lanjut lagi kita harus break sejenak Oke, ya. Patricia. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Sinpo TV program Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Masih bersama dengan Coach Randi yang kita membahas tentang nilai kepercayaan diri. Coach, di segmen kali ini saya mau tahu dong tips-tips yang paling penting buat pemirsa yang ada di rumah ya pastinya untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya nih. Gimana Coach? Tips untuk menumbuhkan rasa percaya diri ya. Oke, yang pertama sebenarnya tips yang paling mudah. Tadi mungkin sudah saya singgung sedikit, tapi tentunya ini perlu lebih mendalam adalah selalulah kenali diri sendiri. Jadi gini, yang paling mengenal seseorang itu dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak berani mengakui kelebihan kita, keunikan kita dalam diri kita, siapa lagi yang kita tunggu gitu ya. Sedangkan kalaupun banyak orang mengakui itu hanya berupa kepercayaan orang. Lagi-lagi itu masih bersifat angka 0, belum punya nilai sama sekali. Walaupun banyak, sebelum ada angka satunya ya. Ingat, jadi topik kita di awal. Nah, jadi ini perlu banget dari diri sendiri dulu, baru nanti itu akan ngimpact. Jadi yang bisa numbuhin kepercayaan diri adalah diri sendiri. Jadi tipsnya adalah kenalilah dirimu, kenalilah potensimu, kenalilah hal menarikmu, segala macam yang menjadi baik itu, supaya kamu tahu bahwa core atau kekuatan kita tuh strength-nya di mana, itu kita bisa lebih pede. Oh, saya juga punya kelebihan kok, saya juga punya kualitas di bidang tertentu gitu ya. Oh, saya pianis yang handal, oh saya seorang pemain basket yang hebat, saya seorang seandainya programmer yang luar biasa. Apapun itu ya coach ya. Ya harus, tapi jangan di semua bidang ya. Jadi maksudnya di bidang kita aja gitu, supaya kita lebih pede, karena kita memang tidak mungkin menguasai semua bidang. Jadi saya sering bilang tidak ada seorang pelari tercepat sekaligus perenang tercepat sekaligus chef terenak makanannya sekaligus pilot terhebat di satu orang gitu. Jadi orang itu harus tahu dia core-nya di mana dan dia mampu itu dan dia bisa pede dengan itu gitu. Dan berarti harus spesifik ya. Spesifik di bidang misalnya contoh nih seorang anak SMP dan dia sering menang lomba balet gitu ya. Dia boleh pede untuk di masa sekarang bahwa dia seorang anak SMP, andaikan pun di sekolah dia tidak terlalu berprestasi secara akademik, tapi di setara di teman-teman dia yang di sekolah dia nggak perlu terlalu minder karena dia tidak berprestasi akademik, tapi teman yang berprestasi akademik belum tentu bisa balet. Apalagi sampai juara seperti dia gitu di kompetisi balet. Nah, jadi cara si anak itu berpikir harus begitu. Mindsetnya gitu ya. Oke, saya tidak terlalu hebat di sini, bukan berarti saya nggak mau berkembang. Dia tetap harus belajar, tapi saya punya kok hal lain juga. Nah, ini untuk percaya diri ya. Jadi bukan untuk nyerang orang nih. Nggak apa-apa kok gue nggak kayak lu, gue juga bisa. Itu sombong tadi yang kita bahas. Tapi ini oke, aku memang belum bisa seperti dia di bidang matematika, tapi syukurlah aku bisa juara balet. Yang belum tentu juga kalau dia balet mungkin dia bisa sampai juara gitu ya. Nah, ini satu. Jadi caranya kenali kelebihan diri sendiri. Kedua, cara menumbuhkan kepercayaan diri, tipsnya adalah kita harus bisa melihat tujuan kita ke depan.
bahwa tujuan hidupku ini baru bisa tercapai ketika aku percaya dan yakin pada diriku. Sekalipun orang meruntuhkan mimpiku, sekalipun orang meragukan impianku, selama aku punya kepercayaan diri, aku masih ada peluang meraihnya. Ya, kan kita sering dengar ya informasi atau nonton film gitu ya, gimana seorang impian anak kecil mungkin dipatahkan oleh orang tuanya, bahkan sendiri dipatahkan oleh gurunya, dipatahkan oleh lingkungan. Nggak mungkin lah, kamu kan cuma orang desa, kamu kan cuma anak seorang, mohon maaf seandainya pekerja kasar, sehingga dia langsung minder gitu. Oh ya, nggak mungkin lah aku bisa bermimpi kuliah di kampus ternama, nggak mungkin aku bermimpi menjadi seorang pilot. Nah, tapi ketika dia percaya diri, dia tetap menjaga impian itu. Ada potensi jadi nggak? Ada potensi jadi, jalan itu akan ketemu gitu ya. Jadi itu tips kedua. Jadi ingatlah cita-citamu, ingatlah targetmu, ingatlah tujuanmu, sehingga rasa percaya diri itu kita tahu bahwa itu memang sangat diperlukan, harus kita tumbuhkan. Tips yang ketiga, maksudnya tips yang ketiga bagaimana kita bisa mudah untuk menumbuhkan ataupun memiliki ataupun mempertahankan kepercayaan diri dalam diri kita. Lagi-lagi kita mengingat bahwa kehidupan ini sungguh singkat ya. Saya harus berbuat sebuah karya, saya harus berbuat sebuah hal untuk meninggalkan legacy. Jadi saya sering ngajak orang begini, berpikirlah untuk jangan ninggalin dunia ini suatu hari kelak hanya numpang lewat. Artinya numpang lewat itu di dunia ini lahir sampai meninggal puluhan tahun, terus tidak ada legacy yang ditinggalkan. Legacy itu ya bukan selalu berupa monumen, bukan selalu berupa sebuah hak cipta, enggak. Tapi adalah yang orang ingat gitu loh. Aku selalu terinspirasi loh oleh pemain basket ini. Karena bukan soal aku suka basket, tapi kayaknya lihat daya juang dia dulu diketik habis-habisan ya. Tapi nah gitu lah. Jadi kita juga harus menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita harus bisa punya legacy. Dengan itu, pertamanya apa ya? Harus percaya diri bahwa bidangku ini pun bisa menginspirasi orang lain. Walaupun bidang kita mungkin hanya seorang chef. Saya katakan hanya seorang public speaker, hanya seorang ini. Karena orang seringkali mengecilkan profesi dia. Aku kan cuma seorang chef, aku kan cuma seorang public speaker. Nggak ada profesi itu yang hanya gitu loh. Itu hanya kalimat kita sendiri, seolah-olah kita tuh minder. Enggak, semua profesi itu layak diapresiasi gitu loh. Semua profesi itu bisa membuat sebuah legacy dan bisa menginspirasi sesuai materi kita nih ya, inspirasi. Semua profesi itu bisa menginspirasi kok ya. Dan kita nggak pernah sangka, jangan yang terinspirasi belum tentu orang yang seprofesi. Jadi seandainya pemain golf belum tentu terinspirasi oleh pemain golf lainnya, tapi bisa aja pemain golf muda itu terinspirasi oleh seorang pebalap Formula One legend. Jadi bisa cross ya. Cross, atau bahkan dia terinspirasi oleh seorang pedagang asongan gitu loh, anak daya juangnya segala macam. Jadi tenanglah ya, percayalah pada dirimu bahwa kamu hadir ke dunia ini bukan numpang lewat, dan kamu memang hadir itu karena punya peran di dunia ini gitu lah ya. Jadi apa yang mau kamu tinggalkan, pikirkan dari sekarang, lakukan dari sekarang. Luar biasa, coach, tipsnya 3 ya, mantap sekali ya. Yang paling penting kita harus fokus juga ya dengan tujuan kita ke depan. Ya, betul, kenali diri sendiri. Kelebihannya apa? Ya, jadi kita bisa menumbuhkan nilai kepercayaan diri tadi. Wah, sudah sangat mengerti sekali dan paham sekali nih pemirsa di rumah nih. Mudah-mudahan. Coach, saya mau dengarkan dong quotes of the day-nya hari ini untuk pemirsa yang ada di rumah. Quotes of the day gitu ya. Oke, baik Patricia dan pemirsa. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai kepercayaan diri, kalau dari saya quotes singkatnya adalah, orang lain boleh meragukan Anda, itu tidak akan menghancurkan Anda. Tapi ketika Anda meragukan diri Anda sendiri, maka itulah momen kehancuran awal Anda. Wah, luar biasa sekali Coach Randy untuk quotes of the day-nya hari ini. Nanti datang lagi ke studio ya, Coach ya. Siap ya mengisi inspirasi lainnya ya, Coach ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk segala inspirasinya, Coach. Baik, Patricia, sama-sama. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, demikianlah inspirasi kita hari ini yang membahas tentang nilai kepercayaan diri. Nah, pemirsa, kita harus mulai tumbuhkan nilai kepercayaan diri karena ada nilainya, seperti Coach Randy katakan, ada 0 dan angka 1. Dan tetaplah fokus dengan tujuan Anda. Saya Patricia Andreas, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.